Ya, kita lanjutkan. Kemarin kan kita sampai kepada perlindungan appellation of origin dalam the Stresa Convention. Sekarang masuk kepada perlindungan appellation of origin dalam Lisbon Agreement. Berbeda dengan Paris Convention ataupun Madrid Agreement, Lisbon Agreement lebih memberikan peraturan yang jelas terhadap perlindungan appellation of origin. Lisbon Agreement yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 1958 dan terakhir telah diamandemen pada tahun 1979 merumuskan appellation of origin dalam artikel 2 ayat 1 bahwa appellation of origin means the geographical name of a country, region of locality which serve to designate a product originating the rain, the quality and characteristic of which are due exclusive or essentially to geographical environment, including natural and human factors. Pengertian dari the country of origin dirumuskan dalam artikel 2 ayat 2 Lisbon Agreement bahwa the country of origin is the country whose name or the country in which is situate the region of locality whose name constitutes the appellation of origin which has given the product its reputation. Keberadaan reputasi sebagai kriteria utama sangat dipengaruhi oleh perjalanan sejarah panjang yang sudah terbangun pada suatu produk, termasuk di dalamnya hasil survei konsumen ataupun peran dari para pelaku, kelompok produsen, atau asosiasi lainnya yang ada di wilayah asal suatu produk memiliki karakteristik khusus unik sebagaimana ungkapan dari Daniel Gervais bahwa reputation is the result of years of work in association with a product that has created a mental link between that product and its geographical origin. But reputation is also a cause that can be shaped by its effect. For example, consumer service price differential attribute to perceived advantage of the product because of its origin, etc. Jadi di sini reputasi adalah hasil dari pekerjaan yang bertahun-tahun ya. Dari rumusan di atas, appellation of origin lebih mengacu pada hak kolektif yang eksistensinya dapat dikatakan abadi. Sebagai contoh originalitas rasa kopi tidak bisa ditiru karena dipengaruhi faktor geografis yang terkait perbedaan ketinggian alam, iklim, curah hujan, temperatur ataupun kadar kelembapan udara. Jadi kalau kopi itu ya makin tinggi kopi itu berada, makin bagus mutunya, terutama kopi Arabica, dan makin mahal dan makin jarang. Maksudnya tidak banyak gitu produknya. Makin rendah penanamannya, lokasinya itu lebih murah. Jadi kita bisa lihat
penanaman kopi itu yang memang yang agak duluan terkenal itu kan kopi dari Aceh. Di situ ada pegunungan, jadi kalau makin tinggi pohon kopinya nggak terlalu banyak, tapi makin rendah lebih banyak produknya. Hal ini mengacu pada suatu tradisi daerah tertentu dan hasil evaluasi jangka panjang sekelompok orang atau produsen yang diikat dengan aturan formal tradisional yang mencakup antara lain a region well defined, B. Standardization of physical and sensoric characteristic, C. Original related to spatial environmental, D. A market defined. Secara umum, inti perumusan ketentuan yang diatur dalam Lisbon Agreement antara lain A. Creation of notification system and international register of appellation of origin of Lisbon members. B. Definition of appellation including references to reputation. C. Protection against use that constitutes a usurpation or imitation of the appellation of its translation. D. Optional notification of claim translation. E. 1 year for members to refuse to accept a notification under national law. F. An optional 2 years phase out period for prior existing rights once a notification has been accepted. G. Prevention against genericness. Sama halnya dengan Paris Convention dan Madrid Agreement, pengaturan appellation of origin memberikan perlindungan terhadap persaingan yang curang, tidak sehat, dan perlindungan kepada konsumen terhadap asal suatu barang atau produk yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu dari negara yang tergabung dalam Lisbon Agreement. Sebagaimana diperjelas dalam ketentuan Artikel 3 Lisbon Agreement, bahwa protection shall be ensured against any usurpation or imitation, even if the true or origin of the product is indicated or if the appellation is used in translated form or accompanied by terms such as kind, type, make, imitation, or the like. Ketentuan appellation of origin dalam Lisbon Agreement lebih mendekati rumusan dari perlindungan indikasi geografis. Jadi dari awal-awal itu dari Paris Convention, sudah itu Madrid Agreement, kemudian Stresa, yang CIS, dan sampai ini kan ini yang terbaru. Dan ini yang akan lebih mendekati pada undang-undang kita yang undang-undang terbaru tentang indikasi geografis. Dibandingkan dengan pengaturan yang sudah ada sebelumnya, baik dalam Paris Convention maupun Madrid Agreement. Ruang lingkup perlindungan appellation of origin dalam Lisbon Agreement lebih luas dibandingkan pengaturan indication of source dalam Paris Convention ataupun Madrid Agreement. Lisbon Agreement dihasilkan dari The Lisbon Diplomatic Conference pada tahun 1958 bertujuan untuk memberikan perlindungan appellation of origin yang secara internasional merupakan bagian administrasi dari WIPO. Setiap negara anggota Lisbon Agreement
diwajibkan untuk mengakui dan melindungi produk yang berlabel Appellation of Origin seperti di negara asalnya. Dalam konteks pengaturan kepemilikan Appellation of Origin, Lisbon Agreement juga menempatkan posisi interested party sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan right to use, meskipun pada dasarnya yang berhak melakukan pendaftaran adalah the competent authority atau public prosecutor. Sebagaimana artikel 5 ayat 1 Lisbon Agreement menyebutkan bahwa the registration of appellation of origin shall be effected with the International Bureau at the request of the authorities of the countries of the special union in the name of any natural person or legal entities, public or private, having according to their national legislation the right to use such appellation. Dalam konteks pengaturan right to use bagi interested party melekat adanya hak untuk melakukan tindakan hukum selain the competent authority atau public prosecutor sebagaimana diatur dalam artikel 8 Lisbon Agreement bahwa legal action required for ensuring the protection of appellation of origin may be taken in each of the countries of the special union under the provisions of the national legislation. Satu, at the instance of competent authority or the request of the public prosecutor. Kedua, by any interested party, whether a natural person or legal entity, whether public or private. Persoalan kepemilikan berlabel right of use dari appellation of origin menempatkan posisi bagi pemerintah dari negara anggota berperan secara aktif untuk mendaftarkan atau memberikan perlindungan terhadap produk yang dihasilkan dari suatu wilayahnya. Sebagai salah satu contoh appellation of origin yang diajukan oleh negara Costa Rica untuk produk foodstuff NICE classification number 31. Jenis produk yang dilindungi banana atau pisang dengan nama produk Banano de Costa Rica, negara asal Costa Rica, seluruh wilayah Costa Rica, dan Corporation Bananera Nacional Corbana S.A. Zapote frente a Casa Presidencial San Jose, Costa Rica sebagai holders pemegang hak. Salah satu contoh lainnya untuk produk yang non-foodstuff seperti cigars yang diajukan oleh the Republic of Cuba untuk produk sigaret dengan number NICE classification 34, nama produk Habanos yang memperoleh perlindungan appellation of origin dari diproduksi di seluruh wilayah of Republic of Cuba serta pihak holder dipegang oleh Empresa Cubana del Tabaco, Cuba Tobacco. Dari kedua perbandingan tersebut dapat dipahami bahwa persoalan kepemilikan baik Corporation Bananera Nacional Corbana maupun Empresa Cubana del Tabaco, Cuba Tobacco melibatkan peran pemerintah, ya.
sebagai upaya melindungi potensi produk suatu daerah atau wilayah. Konsep kepemilikan menunjukkan bahwa rezim appellation of origin bukanlah rezim yang berbasis pada kepemilikan private atau personal, bukan. Jadi ada keterlibatan pemerintah. Meskipun Lisbon Agreement sebagai sarana hukum yang memadai untuk memberikan perlindungan terhadap persaingan usaha curang atau tidak sehat dan perlindungan kepada konsumen atas asal kualitas suatu barang atau produk, namun kenyataan menunjukkan bahwa Lisbon Agreement telah dianggap gagal dalam memperoleh dukungan secara maksimal dari banyak negara. Karena banyak negara yang telah mengatur persoalan perlindungan appellation of origin dalam ketentuan sarana hukum pencegahan persaingan curang, unfair competition prevention law, ataupun hukum perlindungan konsumen, consumer protection law. Untuk itu, upaya internasionalisasi perlindungan terhadap asal barang atau produk yang menjadi salah satu isu dalam perundingan WTO yang pada akhirnya menghasilkan TRIPS Agreement. Sekarang kita melihat bagaimana perlindungan indikasi geografis pasca TRIPS. Perlindungan indikasi geografis dalam TRIPS Agreement. TRIPS Agreement merupakan hasil perundingan WTO yang telah berhasil memberikan perlindungan terhadap upaya persaingan curang tidak sehat dan perlindungan kepada konsumen yang akan kualitas reputasi asal suatu barang produk yang merumuskan pengaturan perlindungan indikasi geografis dalam ketentuan TRIPS artikel 22 sampai dengan artikel 24. Ketentuan TRIPS merupakan cakupan dari konsep indication of source yang dikenal dalam Paris Convention dan Madrid Agreement, serta appellation of origin yang diatur dalam Lisbon Agreement. Jadi harus ada beda-beda ya. Jadi di Paris dan di Madrid itu konsepnya indication of source. Kalau appellation origin itu berada di Lisbon Agreement. Bagaimana pengertian indikasi geografis yang dirumuskan dalam artikel 22 ayat 1 di TRIPS? Memberikan perlindungan hukum terhadap suatu barang yang memiliki reputasi, karakteristik, dan kualitas tertentu disebabkan pengaruh faktor daerah wilayah asal. Pengaturan indikasi geografis dalam TRIPS bertujuan untuk mencegah penggunaan indikasi geografis yang salah dan berpotensi menyesatkan masyarakat serta mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Sebagaimana artikel 22 ayat 2 butir A dan B menyebutkan bahwa in respect of geographical indication, members shall provide the legal means of interested parties to prevent. A, the use of many means in designation of presentation of good that indicate this of suggests that the good in question originated in a geographical area other than the true place of origin in a manner which mislead the public as the geographical origin of the good. B, any use which constitute an act of unfair competition within the meaning of Article 10 bis of the Paris Convention 1967. Sama seperti pengaturan dalam
Paris Convention, Madrid Agreement, dan Lisbon Agreement, pengaturan perlindungan kepemilikan berkaitan indikasi geografis dalam ketentuan TRIPS tidak secara jelas disebutkan, kecuali merujuk pada keberadaan interested party sebagai pihak yang berhak untuk melarang penyalahgunaan dari indikasi geografis. Istilah interested party dalam TRIPS tidak diberikan definisi secara jelas. Untuk itu, sebagai suatu rangkaian dengan ketentuan yang ada sebelumnya, istilah interested party dalam TRIPS dapat ditafsirkan sesuai dengan ketentuan dalam artikel 10 ayat 2 Paris Convention ataupun artikel 2 ayat 1 Madrid Agreement yang merujuk kepada 1. Any producer, manufacturer, or merchant, yaitu Paris Convention. Kedua, an individual person, a legal entity, Madrid Agreement. Pihak-pihak yang dimaksud merupakan pihak yang berada di wilayah daerah barang, produk, berpotensi dilindungi indikasi geografis, serta sebagai pihak yang terlibat dalam produksi, bergerak dalam bidang perdagangan barang, produk yang dimaksud. Pengertian interested party dalam Paris Convention maupun dari Madrid Agreement memiliki makna bahwa pihak-pihak dalam interested party merupakan pihak yang berkepentingan dalam upaya mencegah penyalahgunaan indikasi geografis terhadap pihak yang tidak berhak, meskipun tidak memberi penjelasan terkait dengan kepemilikan indikasi grafis, namun dapat dipahami bahwa rezim haki masih mendasarkan pada sistem kepemilikan yang sifatnya private rights. Pengakuan indikasi geografis. Aduh. Ngopi bersih. Pengakuan indikasi geografis sebagai bagian dari hakim menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi negara maju lebih mendominasi dalam membuat keputusan ini. Sebagaimana ungkapan Horacio Rangel Ortiz bahwa TRIPS adalah suatu dokumen hukum dengan berbagai keanehan dan keganjilan. Antara lain adanya sejumlah karakteristik yang tidak tampak dalam rancangan instrumen internasional dalam bidang haki. Satu dari sekian banyak keganjilan tampak jelas terdeteksi dalam kesepakatan ketentuan Section 3 dari TRIPS yang berkait dengan indikasi geografis terdapat dalam artikel 22 ayat 1 TRIPS tentang definisi indikasi grafis. Dari ketentuan tersebut, konsep indikasi grafis telah dikonstruksikan sebagai bagian dari indication of source. Di satu sisi, the appellation of origin di sisi lainnya. Padahal dua konsep itu tidak diperkenalkan dalam TRIPS, terutama konsep appellation of origin yang tidak pernah populer dalam instrumen hukum, baik secara domestik maupun internasional. Hal ini telah membuat masalah bagi beberapa negara anggota. Alasan lain menurut Horacio Rangel Ortiz mengapa ungkapan appellation of origin tersebut tidak diperkenalkan dalam TRIPS. Karena dianggap secara tidak langsung bahwa referensi appellation of origin
Di dalam TRIPS sudah jelas sesuai dengan unsur-unsur dalam definisi Appellation of Origin di Lisbon Agreement, sementara definisi dalam TRIPS and Lisbon Agreement tidak sama. Teks yang ada dalam TRIPS terlihat lebih fleksibel dibanding dengan yang ada dalam Lisbon Agreement yang lebih ketat. Perjalanan sejarah memberikan petunjuk bahwa sebelum TRIPS, selain pengaturan yang sudah ada dalam convention ataupun perjanjian internasional, pengakuan adanya perlindungan indikasi geografis telah diatur dalam artikel 9 ayat 6 The General Agreement of Tariff and Trade tahun 1947. Selanjutnya disebut GATT, GATT, bahwa the contracting parties shall cooperate with each other with a view to preventing the use of trade names in such a manner to misrepresent the true origin of a product to the detriment of such distinctive regional of geographical names of products of the territory of a contracting party as are protected by its legislation. Its contracting party shall accord full and sympathetic consideration to such requests. A representation as may be made by any other contracting party regarding the application of the undertaking set forth in the preceding sentence, the name of product which have been communicated to the other contracting party. Secara umum ketentuan GATT lebih diarahkan pada upaya untuk menghindari penggunaan merek dagang yang salah terhadap asal produk dihasilkan, dan keberadaan unsur geografis dianggap sebagai bagian dari perlindungan rezim merek. Meskipun tidak memberikan pengaturan yang rinci berkait dengan definisi mark of origin, namun ketentuan GATT dianggap sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap keaslian produk yang dihasilkan dari suatu negara anggota, sebagaimana diatur dalam artikel 9 GATT 1947 bahwa 1. Each contracting party shall accord the products of the territories of other contracting parties treatment with regard to marking requirement no less favorable than the treatment accorded to like product of third country. 3. The contracting party recognize that in adopting and enforcing law and regulation relating to mark of origin, the difficulties and inconvenience with such measure may cause to the commerce and industry of reporting countries should be reduced to a minimum due regard being had to necessity to protecting consumer against fraudulent or misleading indication. 3. Whenever is administratively practicable to do so, contracting party should permit required marks of origin to be effective at the time of importation. For the law and regulation of contracting parties relating to the marking of imported
product shall be such as to permit compliance without seriously damaging the products or materially reducing their value or unreasonably their costs. 5. A general rule, no special duty of penalty should be imposed by any contracting party for failure to comply with marking requirements prior to importation unless corrective marking in unreasonable delayed or deceptive mark have been affixed. A required marking has been intentionally omitted. Upaya pemberian perlindungan indikasi geografis menemui babak baru. Setelah ide tersebut menjadi bahan perdebatan dalam agenda pertemuan Uruguay Round yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan TRIPS Agreement. Upaya cakupan perlindungan yang lebih luas terhadap indikasi geografis untuk seluruh produk-produk yang memiliki spesifikasi, reputasi, dan keunikan yang dihasilkan oleh suatu wilayah terutama perlindungan secara lebih khusus diberikan terhadap produk wines and spirits telah memicu perdebatan di antara negara anggota WTO. Dalam tugasnya yang berkaitan dengan isu indikasi geografis, WIPO telah membentuk The Standing Committee of Trademarks, Industry Design and Geographical Indication. Selanjutnya disingkat dengan SCT. Semenjak tahun 1998 untuk membuat kesepakatan dengan menghubungkan kelompok yang satu dan lainnya terhadap materi yang diperdebatkan. SCT berusaha untuk mengembangkan pendekatan dengan harmonis untuk mendapatkan rumusan mendefinisikan karakteristik indikasi geografis dan bagaimana cara melindunginya, serta bagaimana hubungannya dengan sistem rejim haki lainnya, khususnya merek. Definisi indikasi grafis yang diatur dalam ketentuan artikel 22 ayat 1 TRIPS dianggap sudah jelas dan lebih mudah dilaksanakan serta disesuaikan oleh beberapa negara untuk perlindungan indikasi geografis secara nasional. Khususnya definisi yang berhubungan erat dengan perlindungan yang sudah ada sebelumnya, appellation of origin. Meskipun rumusan tersebut dianggap terlalu luas, studi yang dihasilkan dalam SCT 9-4 menunjukkan bahwa terdapat jangkauan yang luas di antara sejumlah negara anggota WIPO dalam penerapan sistem hukum nasional mereka masing-masing dalam kaitan dengan pengaturan perlindungan indikasi geografis. Penekanan kriteria utama TRIPS terhadap definisi indikasi grafis antara lain 1. An indication used to identify the geographical origin of a good. 2. Corresponding to a state, territory, or a region of locality of the territory. And 3. Involving a special link with the quality, reputation of other characteristic of the good essentially attributable to the geographical origin. Kriteria tersebut menarik perdebatan di SCT antara pihak-pihak yang setuju dan juga tidak setuju. Dan kriteria ketiga lah yang memunculkan pandangan luas dengan pertanyaan utama adalah apakah yang disebut a special link, hubungan mata rantai khusus,
Isu utama dipertimbangkan oleh Dewan TRIPS dalam kerangka pelindungan indikasi geografis dalam wine dan spirit antara lain. Satu, it has been arguing in the Council for TRIPS and the Trade Negotiation Committee in the WTO that members shall be required to extend the level of protection currently afforded to GIS for wines and spirit to all other products. Two, the AU is aiming to establish a formal multilateral system of registration of GIS that would, in light of its first agenda item, cover all products. Three, the AU is seeking a part of agriculture negotiation in the WTO's Doha Development Agenda to claw back 41 European GIS that it claims are currently being abused worldwide. Oke, negosiasi secara multilateral terhadap isu pertama dan kedua yang telah diungkapkan dalam konferensi tingkat menteri WTO keempat di Doha, Qatar pada tahun 2001 sekaligus merupakan agenda yang penting dalam perundingan perkembangan perlindungan indikasi geografis. Dalam forum itu, para anggota sepakat untuk memulai negosiasi baru dan mengangkat isu-isu baru, terutama memfokuskan pada implementasi perjanjian-perjanjian yang telah disepakati yang dinilai masih bermasalah. Hasil terpenting dari forum tertinggi WTO ini itu adalah disepakati the Doha Development Agenda yang mencakup 20 topik hangat yang disepakati dan 3 diantaranya termasuk persoalan yang berkaitan dengan haki antara lain. 1. Implementasi dari interpretasi perjanjian TRIPS yang berkaitan dengan kesehatan publik. 2. Sistem registrasi dalam ruang lingkup indikasi geografis. Dalam peninjauan ketentuan TRIPS, khususnya berkaitan dengan invensi tanaman dan hewan yang dapat dan tidak dapat dipatenkan, serta perlindungan varietas tanaman. The Doha Development Agenda masih belum memenuhi kesepakatan hingga pembahasan konferensi tingkat menteri kelima di Cancun, Meksiko pada tanggal 10 sampai 14 September 2003 yang berakhir dengan kegagalan, sehingga sebutan dalam pertemuan di Cancun dikenal in Cancun Collapse. Alasan kegagalan pertemuan di Cancun disebabkan antara lain 1. Differences over the Singapore issues seem irresolvable. The EU had retreated on some in its demands, but several developing countries refused any consideration of these issues at all. 2. It was questioned whether some countries had come to Cancun with a serious attention to negotiate in the view of some observers, a few countries show no flexibility in their position and only repeated their demand rather than talk about trade-offs. 3. The wide difference between developing and developed
countries across virtually all topics was a major obstacle. The US EU agricultural proposal that of the group of 21, for example, show strikingly different approaches to spatial and differential treatment. For there was criticism of produce. Some claimed the agenda was too complicated. Also championed Ministerial Chairman Mexico Foreign Minister Luis Ernesto Derbez was faulted for ending the meeting when he did, instead of trying to move the talks into areas where some progress could have been made. Adanya perbedaan kepentingan di antara negara anggota, di satu sisi di antaranya kelompok Uni Eropa dan beberapa negara Asia seperti Thailand dan Sri Lanka dalam the EU proposal dengan kelompok negara lain, Australia, the United States, New Zealand, Kanada, Latin Amerika, Jepang, dan beberapa negara Asia Tenggara dalam the joint proposal memaksa Dewan TRIPS untuk menunda batas waktu penyelesaian untuk dilakukan negosiasi kembali. Keengganan untuk melakukan negosiasi kembali menyebabkan hingga saat ini ketentuan TRIPS tidak menemukan titik temu di antara negara anggota WTO sehingga sarana hukum perlindungan indikasi geografis tidak tercapai kesepakatan tunggal. Konteks argumentasi perdebatan masalah pendaftaran dan perlindungan indikasi geografis secara multilateral di antara negara anggota WTO, di antaranya Uni Eropa, mempertimbangkan suatu pendaftaran yang memiliki pengaruh terhadap semua anggota WTO tanpa mempertimbangkan apakah mereka memiliki potensi atau tidak perlindungan indikasi geografis. Anggota WTO lainnya menginginkan penolakan adanya kekhususan pencatatan dan pendaftaran dari indikasi geografis, sehingga perundingan merupakan upaya pemecahan persoalan terhadap penolakan tersebut. Negara-negara New World dalam joint proposalnya, Amerika Serikat, Kanada, Chili, dan Jepang menolak adanya pengaturan perlindungan indikasi geografis secara tersendiri dengan argumentasi bahwa kewajiban menerapkan pengaturan TRIPS Agreement tentang indikasi geografis dapat dilakukan melalui 4 macam sistem pengaturan, antara lain 1. Sui generis registration system, 2. Ad hoc statutes, 3. Certification and collective mark system, 4. Unfair competition system. Sebagaimana juga disebutkan dalam kesepakatan paragraf 18 of the Doha Declaration, bahwa dalam penerapan artikel 23 ayat 4 TRIPS dianggap bersifat sukarela. Proposal Hungaria juga menentang kekhususan dari indikasi geografis dengan menyebutkan bahwa indikasi geografis tidak dibutuhkan untuk
dilindungi oleh anggota WTO dan kekhususan perlindungan indikasi geografis hanya merupakan mandat dari ketentuan yang ada dalam artikel 23 ayat 4 TRIPS yang dapat dipilih secara bebas dalam perlindungan di bawah sarana hukum nasional masing-masing negara anggota WTO. Sedangkan negara yang tergabung dalam Outward menginginkan perluasan perlindungan indikasi geografis terhadap produk selain wines dan spirit dengan alasan bahwa potensi terjadinya free riding apabila produk yang telah mendapatkan perlindungan indikasi geografis telah menjadi generik. B. Harga jual produk jadi lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang tidak berlabel indikasi geografis. Seperti diungkapkan oleh Susan Farquhar bahwa argumentasi yang diajukan oleh Outward terhadap perlindungan yang tinggi pada semua produk adalah sebuah sarana untuk pemasaran produk-produk mereka dan juga sebagai reaksi dari apa yang mereka kenal dengan istilah usurping, merebut produk-produk mereka oleh negara lain. Hal senada diungkapkan oleh Lina Mountain bahwa the basic premise of the argument in the favor of GI, geographical indication for protection, in that producer who make products identified by a GI decipher to have their this protected, sorry ya, tadi gua kumat. Their this protected because their products, their produce have unique features that are the result of their geographical origin and because they were developed at the cost of considerable investment and following a long tradition. Lina Mountain juga menyebutkan beberapa alasan pentingnya perlindungan indikasi geografis secara tersendiri adalah A. They are important because they identify a product source. B. They indicate a product quality by informing consumers that the goods come from an area where in given quality reputation of other characteristic is attributed to their geographic origin. C. They represent businesses' interest because they only endorse that goods originating from the particular area. D. Without protection, customers may be confused as the original or quality of product. Sehingga perdebatan soal perlindungan indication geografis telah berkembang dalam sistem hukum beberapa negara anggotanya ketika pengakuan berarti mewajibkan penerapan ketentuan-ketentuan dari perjanjian TRIPS dengan berbagai sarana hukum. Negara Australia sebagai salah satu negara yang mendukung penggunaan sistem hukum yang sudah ada, termasuk hukum merek, hukum kegiatan perdagangan, dan hukum kebiasaan, dibandingkan dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan baru yang khususnya sistem indikasi geografis. Jadi, kenapa penting? Penting sekali kita mengetahui tentang sejarah, ya. Mengapa kalau kalian itu kalau baca sejarah rata-rata nggak begitu suka. Jadi harus dibacain supaya masuk di kepala. Ya. Karena dengan dibaca jadi bisa mengerti asal muasal adanya indication geografi.
Jadi indikasi apa bahasa Indonesia, indikasi geografis itu berasal dari mana, sehingga bisa ngetahui mulai dari Paris Convention, kemudian ada Madrid Agreement, ada kemudian Lisbon, ada kemudian TRIPS, ada SCT, dan semuanya itu terakhir TRIPS, sehingga nantinya kita tahu yang terbaru sekarang semuanya, termasuk Indonesia juga terlibat di dalam undang-undang hak itu ada indikasi geografis. Jadi itulah, jadi selain dari haki kemudian dikombin dengan merek, itu menjadikan suatu bukan secara parsial tetapi juga diminta perlindungan dari negara dengan dimasukkan indikasi geografis ini. Jadi bukan semata-mata hanya berdasarkan dengan private, produk dari private. Karena setiap negara kita mempunyai suatu produk-produk yang kalau tidak dilindungi oleh negaranya sendiri, itu bisa terlibas. Saya kasih contoh yang mudah ya, seperti batik. Ternyata negara-negara lain juga banyak membuat batik. Singapura, Malaysia, pokoknya banyak negara Asia juga punya batik-batik, semacam batik. Tetapi kita banyak sekali kalau kita negara tidak ikut campur, tidak melindungi heritage-nya kita, origin-nya kita, batik ini bisa menjadi suatu produk yang umum, bukan sebagai heritage Indonesia. Karena di negara lain juga ada. Tetapi kan ini harus ada pengakuan. Batik ini bagaimana sebetulnya? Apakah yang lain itu karena mengikuti, karena ada perpindahan dari orang Indonesia ke sana, atau orang Malaysia belajar di Indonesia, sehingga itulah kepentingannya. Untuk memperjuangkan itu, kan tentu ke UNESCO itu kan nggak bisa orang pribadi-pribadi saja memperjuangkan sebagai batik sebagai heritage Indonesia. Disitulah pentingnya kenapa di dalam peraturan dari undang-undang itu ada namanya indikasi geografis. Keberadaan dari produk itu berasal dari negara mana. Nah, keterlibatan dari negara itu dibutuhkan. Itulah yang saya bilang, kalau kalian tidak mempelajari sejarahnya, sehingga mengapa peraturan undang-undang itu muncul dengan penambahan dari indikasi geografis, itu harus kita lihat dari sejarahnya. Dan mempelajari sejarah itu, kalau baca-baca sendiri sambil tidur-tidur atau ngantuk-ngantuk, atau tidak mendengar dengan baik, kalian tidak bisa menguasai tentang itu. Dan kemudian kalau mau itu lihat bukunya baru dibikin, misalnya Paris Convention, Madrid Agreement, terus sudah tuh yang tentang Stresa Convention, sudah tuh Lisbon, kemudian TRIP, FIC, nah itu semuanya itu terus itu perbedaannya gimana sampai akhirnya mendapatkan suatu keputusan, ternyata untuk melindungi produk-produk dari daerah sesuai dengan geografis, ya
utamanya itu negara-negara ya, di mana negaranya pemerintahnya harus melindungi. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, ada yang ditanya? Ada yang kurang ngerti? Ya. Siapa tuh? Sampai Yusu ya? Apa yang mau ditanya? Suaranya nggak dengar. Mana suaranya nggak kedengeran. Coba, kamu ngapain sih duduk gitu terus? Suaranya kurang terdengar Pak Saferi. Kenapa? Suara saya sudah kedengaran Bu, mohon maaf. Ya sudah, sekarang tanya. Ya Bu. Ya. Suara saya sudah kedengaran. Sudah. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Jadi pertanyaan saya begini Bu, terkait mengenai merek yang Ibu sampaikan tadi kan, saya pernah baca mengenai hak liensi ya, yaitu artinya pemegang hak memberikan kepada orang lain haknya untuk diperbanyak merek perusahaannya itu atau dagangannya itu misalnya. Nah, seseorang ini setelah dia diberi mandat untuk mengembangkan suatu perusahaan itu, dia buka perusahaan itu di luar negeri, Bu, misalnya. Lalu dia daftarkan itu dengan atas nama sendiri. Lalu bagaimana cara mengambil alih itu, Bu? Atau cara penyelesaian persoalan seperti itu, Ibu? Terima kasih, Bu. Dia itu mendapatkan hak untuk menggunakan, betul kan? Maksudnya? Iya. Jadi ceritanya begini Bu, kronologinya ada 2 orang bersahabat di Batam misalnya. Jadi bikin pertanyaan jangan pakai misalnya. Harus faktual, kita orang hukum. Jangan kamu bikin karang cerita. Iya Bu. Karang Iya, cerita. betul. Terima kasih Bu. Apa faktanya? Coba. Jadi terkait mengenai hak merek Bu, bagaimana cara penyelesaian problem ketika seseorang telah diberi mandat oleh orang lain untuk mengembangkan suatu usahanya dengan membuka perusahaan tersebut dengan merek yang sama, tetapi teman dia ini membuka merek tersebut atau mendaftarkan merek tersebut di luar negeri. Jadi bagaimana cara menyelesaikan problem tersebut, Ibu? Terima kasih. Iya kan, kalau kita ngikuti, kalau mau dia membawa produk itu mendapat lisensi ya, maksudnya lisensi kan, betul nggak? Lisensi kan? Iya, Kalau dia iya benar Bu, benar. kalau dia mendapatkan lisensi, terus dia mau daftarkan ke luar negeri, di luar negeri akan ditanya apakah dia adalah pemegang haknya. Kalau bukan pemegang haknya ya nggak bisa didaftarkan. Kalau dia hanya lisensi. Karena kan nggak bisa sembarangan kita cuman hanya punya perjanjian untuk menjual, tapi kita mendaftarkan atas nama diri kita sendiri. Itu kan sifatnya merek. Kalau yang haki itu berbeda dengan merek. Berbedanya gimana? Kalau hak itu kan hak cipta, di mana berkaitan sifatnya proses
sifat yang lagu-lagu ciptaan itu, yang seni itu nggak itu otomatis dilihat itu hasilnya dari mana. Misalnya kan tadi cuma lisensi, berarti kan berasal dari Indonesia. Nah, berasal dari Indonesia itu yang kalian bicarakan merek. Sebagai contohnya kita lihat, misalnya merek-merek terkenal seperti produk Louis Vuitton, terus produk Dior, terus kemudian Hermes dan semuanya itu kan produk-produk dikenal dunia. Terus kita menggunakan Dior itu, kita pakai Dior itu, misalnya produk itu tas apa semua fashion, kita pakai Dior itu misalnya di lain gitu ya, kita daftarkan di Indonesia, itu pihak pemilik Dior bisa, pendaftaran itu bisa ditolak karena kan the worldwide orang-orang di dunia udah berarti bahwa itu bukan produk seseorang, tapi produk dari Perancis, sehingga mereka akan menanyakan bahwa kamu daftarkan ini sudah dapat nggak lisensi atau sudah dapat merupakan perwakilan on behalf dari Dior misalnya. Kenapa kamu daftarkan di sini? Jadi nggak sah, pasti ditolak. Begitu juga kalau misalnya kamu masukkan, kan terbalik, produk Indonesia. Produk Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin nggak dikenal produk Indonesia. Daftar di luar negeri sebagai, kalau ketahuan, dia bisa juga dipidana, memberi keterangan palsu, walaupun itu di luar negeri ya, tapi dibuktikan di dalam negeri kita bahwa dia itu hanya lisensi, terbukti dia mendaftarkan mengaku sebagai miliknya, begitu. Karena produk-produk Indonesia juga belum bisa menjangkau sebagai worldwide, diakui seluruh dunia seperti produk-produk yang saya sebut itu, yang sudah dikenalkan seluruh dunia mengenal bahwa fashion itu berasal dari negara itu. Mengerti ya? Jadi nggak bisa dimisalkan. Kalau dimisalkan, Baik, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti. Mengerti kan? Ya. Jadi hal-hal yang sudah terkenal oleh dunia, itu automatically nggak bisa didaftarkan. Baik, Bu. Kalau misalnya tidak terkenal, bisa dibatalkan di Indonesia. Ya. Baik. Ada satu lagi pertanyaan, Bu. Satu lagi nih, Bu. Mohon izin. Jadi kan di Indonesia ini sekarang ada mobil yang mirip persis, Bu, yaitu Terios dan Ras. Ini dua perusahaan yang berbeda. Jadi bagaimana jikalau ada orang yang dia punya mobil Terios, lalu dia copot merek Terios, dia pasang merek Ras. Apakah itu dikenakan pidana, Bu? Misalnya. Terima kasih, Bu. Terios. Ras baru itu, Bu. Dia mirip sekali, Bu. Dia mirip bentuknya, Bu. Tidak ada perbedaan. Saya kasih tahu ya. Yang masalah bentuk itu desainnya sendiri didaftarkan atau tidak. Karena namanya mobil itu ada hal-hal komponennya itu baik fisik maupun yang konten-konten di dalam itu belum tentu sama. Bisa sama, bisa tidak. Tetapi yang tidak boleh itu adalah mereknya. Misalnya itu produk lain kita menggunakan Terios, atau produk lain kita tadi apa? Ras. Iya, benar. Tapi bentuknya itu tidak bisa dibilang meniru.
Ya, pembuktiannya agak sulit. Kenapa? Seperti kita bilang, suatu mobil itu kan nggak ada bolanya, bannya itu persegi. Kan bannya pasti bulat. Semua mobil bannya bulat, betul nggak? Apakah itu meniru? Yang dipersoalkan, yang kalian tidak tahu bahwa yang dipersoalkan adalah brands-nya atau mereknya. Terios, Toyota punya Terios misalnya, Toyota punya Rush, terus dia tuh Hyundai punya kereta. Itu soal bentuk, misalnya pakaian ya, pakaian baju. Kan baju mau seaneh-anehnya tuh pasti bentuknya seperti itu juga. Misalnya harus ada kerahnya, potong miring, potong ini. Itu bisa aja kesamaan. Tapi nanti apakah bahannya sama? Apakah handle-nya sama? Ya, kalau sepintas kalian bisa bilang hampir sama. Ya iya sama lah, bannya bulat semua, nggak ada yang bannya persegi atau segitiga. Sama, baju juga sama. Pasti baju ya mengikuti bentuk badan. Kalau nggak bentuk badan, nabrak semua tuh kita jalan. Nabrak kanan, nabrak kiri. Terus kemudian yang nggak boleh ditiru, misalnya bajunya niru-niru terus ditulis sini Dior, terus ditulis di sini Hermes. Itu jadi yang dipersoalkan adalah brands-nya. Brands itu adalah suatu kerja keras, bertahun-tahun membranding, sehingga nama itu, brand itu ditaruh dimanapun menjadi harganya mahal. Mengerti nggak? Jadi kalian tuh kayaknya nggak ngerti deh yang dipersoalkan bentuk mobilnya atau brandsnya. Ngerti? Iya, ngerti Bu. Jangan dipersoalkan bentuknya hampir sama. Hampir sama. Kalau yang kita belum tentu sama. Belum tentu dia meniru. Bahannya pun misalnya. Terus kekuatannya juga belum tentu sama. Jadi yang harus dipersoalkan adalah dalam undang-undang hanyalah mereknya. Ngerti ya? Iya, ngerti Bu. Jadi bukan mobil ya bentuknya begitu. Coba mobilnya bentuknya kayak gedung jalan gitu kan nggak mungkin. Pasti bentuknya ya begitu. Misalnya sistem mobil wagon seperti itu. Bentuk sedan seperti itu. Cuman berbeda dikit-dikit aja. Tetapi yang paling penting, walaupun bentuknya sama, begitu dicap Mercedes, udah harganya naik. Jadi jangan salah ya pengertian terhadap perbedaan dari merek dan perbedaan dari kesamaan dari bentuk. Baju kan kayak kaos itu kaos atas. Hanya ada dua macam, t-shirt atau yang berkerah. Nah, yang membedakan harga dan quality bahannya, terus mereknya itu nggak ada yang lain. Bisa aja bahannya sama, tetapi modelnya sama. Tapi begitu ditaruh mereknya, membuat harga tidak sama. Terus kalau kita bikin bahannya sama, modelnya sama, terus mereknya kita ambil. Tetapi dia bukan buatan Dior, tapi buatan kita. Kita tiru sama. Nah, itu namanya pemalsuan. Jelas ya? Jadi Jelas yang Bu. Jadi berbeda adalah brandnya. Karena itu namanya untuk bisa suatu merek itu bisa terkenal dan dia bisa menggunakan merek itu jelas. Bisa digunakan di bisa digunakan di kelas, di mana, di baju, di segala rupa, itu brandnya.
ya, bukan bendanya. Oke? Oke, Bu. Jadi apakah sebuah merek dapat hilang perlindungan hukumnya, Bu? Ya, kalau dia sudah terdaftar dan memang itu hilangnya itu jika ternyata ada orang yang menggugat bahwa itu bukan kalian punya, itu baru hilang. Tapi kalau nggak ada yang menggugat, ya akan terus, dan kan ada batas waktu ya, dilindungi 20 tahun dan kemudian bisa diperpanjang lagi gitu. Dan di Departemen Haki, di Dirjen Haki maksudnya, Departemennya Hukum dan HAM. Kira-kira gitu. Masih ada satu, jam 9 kita tutup karena saya kurang gitu, nggak tahu masih bisa juga. Bisa satu lagi. Baik, terima kasih. Siapa Filemon? Iya, Bu. Filemon. Masih ruang lingkup hak kekayaan intelektual, Bu, kalau bisa. Ini tentang rahasia dagang, Bu. Boleh ya? Iya. Baik. Ini masalah rahasia dagang, Bu, ya. Ini juga sudah diatur oleh negara kita di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Jadi yang saya mau tanya, di Batam kemarin itu ada terjadi problematik, yaitu masalah bumbu makanan, Bu, ya. Ada sampai dilapor itu ke yang berwajib itu. Saya nggak tahu ujungnya, tapi ini yang mau saya tanya. Jadi si karyawan ini bekerja di salah satu perusahaan itu kurang lebih ada sekitar 7 tahun. Jadi racikan makanan itu semua dia sudah menguasai, dan dia buka cabang dengan hampir mirip ya, logonya tidak jauh dari lokasi si bos yang lama. Nah, sehingga si bos yang lama itu melaporkan dia itu kemarin itu pasal 17 ya, pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang saya mau tanya begini, Bu. Ini kan si karyawan ini kan berhak mengembangkan diri, kan? Ini juga diatur di Undang-Undang Dasar kita pasal 28 C1. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi undang-undang tentang rahasia dagang ini, padahal negara kita justru memperbolehkan setiap warga negaranya untuk mengembangkan diri. Mungkin secara filosofinya begitu, Bu. Mungkin pengembangan saya mungkin kurang memahami terkait dengan itu, mungkin ada arahan-arahan dari Ibu. Makasih, Bu. Maaf kalau ada salah pertanyaan saya. Iya. Rahasia dagang yang Anda kalian maksudkan adalah rahasia dagang dalam kayaknya masakan ya, restoran ya? Ya, betul. Restoran. Dan itu rahasia dagang yang dimaksud dalam pidana itu lebih complicated ya. Maksudnya semacam sebagai contoh satu perusahaan yang di dalam pengembangan dari komputer ya, di mana dia mempunyai suatu produk chemical yang kemudian di situ ada juga berkaitan dengan suatu daftar dari customer yang membeli, yang jadi customernya dia. Nah, itu sebagai rahasia dagang. Jadi daftar dari, terus kemudian misalnya mereka ikut suatu tender harganya, untuk tender ini harganya sekian, naik turun harga, dan dia itu mencuri. Nah, itu jelas pencurian. Tapi kalau sehingga dia punya klien ini bisa diserobot oleh si karyawan ini, itu benar-benar merugikan
merugikan si bosnya dia, majikan dia. Tetapi kalau misalnya restoran, sekarang kita bilang semacam misalnya masakan rendang. Setiap rumah juga punya ngerti bikin rendang, ya kan? Kalau dia kerja di sini ada masakan Padang, ada rendang, ada ini, ada itu. Terus dia sudah capek. Rendang itu nggak usah kita bilang rahasia dagang. Karena di buku-buku aja atau di YouTube ada semacam resep bikin rendang, bikin apa, dan yang betokok lah segala rupa. Yang dia pakai buku, kemudian dia ikut masak sehingga dia lebih tahu. Terus dia mau buka lagi ya boleh-boleh saja. Itu bukan rahasia dagang. Yang rahasia dagang itu adalah suatu penghasilan dari perusahaan dia. Bos itu di mana si pelanggannya diambil oleh si karyawan. Diambil, diteleponin, terus sudah tuh misalnya ikut tender, dia tahu harganya sekian, terus jualan di mana, produk-produk itu, itulah yang bisa dikenakan pidana. Tapi kalau karena dia tadinya di restoran Padang atau restoran bakso, terus dia jual bakso lagi, itu malah mungkin dia modified lebih enak dari bosnya. Kan? Who knows gitu loh. Sama-sama kompetisi, karena itu ya saya bilang kebebasan di dalam mencari pencarian gitu. Jadi itu tidak salah, tidak bisa dipidana. Jadi mentang-mentang misalnya saya pernah kerja di perusahaan di misal di restoran atau warung warteg atau restoran Padang atau bakso, sehingga ya saya ngerti masalah itu, terus kita nggak boleh jualan, nggak mungkin. Boleh, bukan mencuri resepnya, karena resep itu semua orang tahu. Cuman tinggal mau menggunakan yang konten atau bumbu-bumbu yang mahal sehingga rasanya lebih enak, daging yang bagus, atau karena saya bilang asal mau jual lebih murah, tentu bahannya harganya lebih murah, hasilnya juga lebih kualitinya lebih rendah. Demikian aja. Itu jawaban saya bahwa benar yang Anda katakan bahwa orang punya kebebasan untuk berdagang. Yang dimaksud dengan mencuri rahasia dagang adalah kamu tidak boleh mengambil langganan saya. Oke, bisa dimengerti? Siap. Bisa, Oke. Bu. Apa boleh masih ada satu lagi, Bu? Masih Ya, boleh nggak ya? Boleh. Terakhir. Siap. Mudi Sugianto, Bu. Mohon izin bertanya ini, Bu Dokter. Sebenarnya sebetulnya pertanyaan ini mungkin nggak terlalu serius ya, tapi kok saya penasaran, Bu, ingin menanyakan, Bu ya. Ini kan kemarin saya pernah lihat berita itu, Bu, yang artis Marcel, Bu. Dia itu foto pakai sarung doang, kemudian di depan Menara Eiffel, gitu loh, malam-malam. Kemudian di-uploadlah foto si Marcel ini ke dalam IG-nya. Nah, tak lama kemudian muncul berita bahwa Marcel tuh ada terancam dituntut. Karena kalau malam hari, Menara Eiffel itu ada tata cahaya, Bu, yang katanya udah dipatenkan begitu. Jadi saya rasa, kok begini amat ya hak intelektual sampai cahaya-cahaya bisa dipatenkan, gimana matenkannya gitu loh. Kemudian kalau namanya foto itu kan kadang-kadang ada semacam kelihan fotografer tuh, baik dari endingnya, kameranya, tata letaknya, kan nggak murni dari cahaya tersebut. Tapi kok ada ancaman seperti itu bahwa apabila mengupload ke pribadi pun nggak apa-apa, tapi kalau ada tujuan komersil harus ada izin atau ada royaltinya, nah gitu. Apa benar, Bu, begitu?
Karena kebetulan kita nggak pernah ke Paris kan, mana tahu Ibu pernah ke sana kan. Bisa lebih pasti gitu penjelasannya Ibu. Terima kasih Bu Dokter. Ya, semuanya itu berkaitan dengan komersil. Tapi kalau dia cuma upload di IG-nya untuk membuktikan dia pernah ke Menara Eiffel pada malam hari, itu nggak masalah. Dia tidak bersifat komersial. Kalau yang bersifat komersial itu yang menjadi permasalahan. Dan yang menuntut juga nggak bisa sembarangan orang yang menuntut. Tapi rasanya sih dari kecuali kalau kita misalnya ada sesuatu yang sudah dipatenin foto foto pada malam harinya di Menara Eiffel itu milik si A misalnya. Terus kita foto itu kita tiru foto dalam malam hari ya, kita tiru persis seperti itu dan kita upload untuk komersial. Jadi nggak bisa sepotong-sepotong pembuktiannya, harus secara keseluruhan gitu loh. Nah kalau cuman kayak begitu aja ya nggak bisa dia foto dari mana, cahayanya boleh-boleh aja, tapi kan harus ada karya tertentu. Siapa yang kita tiru sehingga kita jadi plagiat? Kan nggak ada. Dan kita bisa buktiin fotonya cuma pakai handphone. Nggak bisa dong. Dan itu juga itu kan karya umum. Semua orang bisa foto di situ. Mau malam hari, mau siang hari, mau pagi hari. Jadi itu pasti komen orang yang berkelebihan gitu terhadap, apalagi dia foto hanya untuk kepentingan pribadi, seperti dia bilang lo saya pernah ke Paris lo dan fotoan malam hari, ya nggak bisa dituntut. Kira-kira begitu. Bagaimana pendapat Anda sendiri? Kalau menurut saya sih Bu Dokter, menurut saya kalau sempat kita foto di satu tempat, memang ada tata cahaya bagus, kemudian dibatasi. Jadi seolah-olah hak kekayaan intelektual ini kok keterlaluan banget ya. Sampai cahaya aja pun didaftarin ya kan. Bingung juga kayak gitu kan. Padahal cahaya kan ya gimana ya? Ya mungkin lah kalau dalam pertunjukan tertentu pakai tata letak emang itu suatu karya sih. Tapi pendaftarannya itu apakah dimungkinkan seperti itu? Ya, yang daftarkan di mana? Berarti kan daftarnya cuma di Paris. Kalau kita cuma di HP kita ya nggak ada masalah. Itu yang komen siapa gitu loh. Sehingga mungkin dia ingin membuktikan bahwa saya jago loh, bahwa itu ada loh karyanya foto malam hari cahaya-cahaya itu sudah dipatenkan. Dia cuma ngasih tahu bahwa dia pintar gitu, dia punya pengetahuan, sudah mengetahui bahwa cahaya-cahaya itu sudah dipatenkan. Tapi kan dipatenkan bukan di Indonesia, dipatenkan di Parisnya sendiri, di Perancis gitu. Ya, kira-kira oke ya. Siap, terima kasih. Tinggal mulai jam 11. Ya. Kalau menurut saya itu cahaya miliknya Tuhan Pak Ketua, tidak bisa digugat. Cahayanya kita tanya dulu, dia belum pernah cerita cahaya lampu apa cahaya bulan atau cahaya lampu Ibu. Cahaya lampu. Kalau itu kan buatan manusia. Bu, materi cahaya apa? Nah, cahaya lampu. Cahaya lampu kan dari Menara Eiffel kan udah begitu-begitu aja. Lampunya di sini. Terus ada gedung di sana menyoroti sini, menyoroti situ. Ini apa tadi Filemon mau tanya? Materinya Bu, materinya kita 2 kali pertemuan ini, mohon nanti tolong ini di-share Bu. Iya, karena itu materinya di buku ini aja dulu. Sama undang-undangnya sendiri. Kita pakai undang-undang terbaru aja deh, ya. Tapi sejarahnya harus tahu kenapa ada namanya indikasi geografis itu. Dulu nggak ada indikasi geografis, tapi diambil dari sejarah itu.
penting, sehingga kan ada dari UNESCO, batik, heritage Indonesia, terus baju Cheongsam-nya Cina, gitu loh, ya. Oke, Nah, Itu buku ibu sendiri, bukan Bu ya? bukan, saya ada bukunya sendiri, cuma belum itu, belum dicetak lagi Hmm. dalam proses cetak. nama bukunya Ya. apa Bu? Nggak ini apa jaringan saya buruk sini Bu. Nih, konsep perlindungan hak kekayaan intelektual, ya. Yep. Konsep perlindungan hak kekayaan intelektual, perspektif kajian filosofis haki kolektif komunal dari karangan Dr. Julaika SHMH. Ini penerbitnya Setara Press, Setara Press, Wisma Kalimetro, Setara Press. Oke Bu, siap. Udah dicatat Bu. Ya, bisa catat, Oke. bisa dilihat di Google, ya. Besok jam Siap. 11. Siap, Bu Dokter. Nanti ada tugas setelah besok saya berikan tugasnya. Siap Bu Dokter. Dokter. Terima kasih perhatiannya. Besok jam 9 seperti biasa Bu Dokter? Atau 11, Bu. ada perubahan? 11 ya? Mm-mm. Oh, jam 11. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.